Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Mas. Waduh, menarik sekali nih, Bangko. Bagaimana nih perkembangnya eh, kasus Pak Oman ini? Kayaknya ada yang nyari-nyari tentang seputaran amannya ini perlu dibahas juga ya, sebenarnya itu. Ya, aneh ya nyarinya sampai begitu. Padahal nggak ada kaitannya kan. Dengan Ntar substansi aku undang, perkara kan ya, jadi jauh. ya, jadi ini kabur ya. Jadi yang nggak ada korelasinya malah Digali, seolah-olah malah digali. digali, betul, betul, betul banget itu. Nah, bagaimana Setelah itu menurut nanti kan gimana? pendapat Abang nih, menurut pendapat Pak Ruslandi sendiri tuh. Sebenarnya tuh kalau mau ngomongin Iya, amannya itu kan pengembangan kasus nanti sebenarnya, Pak. pengembangan kasus nanti perkara yang lain gitu kan. Iya, Bukan di perkara yang kasus lain Pauman kan. ini. Ah, ah. Nah, harusnya ada Jadi kalau menurut saya sih laporan. gini ya. Jadi menurut saya sih cuma konten aja dia. Ya pengen konten gitu kan. Ya kita hormatilah cara kerja dia seperti itu gitu. Iya, Tapi kalau ditarik dari perspektif hukum Iya, yang terkaitannya dengan kasus Pak Oman tuh sangat jauh gitu. iya, Ya tapi saya tadi nggak bisa tadi ini siang yang juga saya terlalu bernarasi komentar kayak gitu. gitu. Tadi Ah, siang juga saya bernarasi kayak gitu tadi malam juga saya bilang kalau memang ada tersangka lain, ya nantilah selesai ini kita harus fokus sama yang kedua orang ini dulu, jangan sampai nanti akhirnya jadi apa maksudnya narasinya kemana-mana gitu loh. Kalau memang ada pelaku lain ya nantilah misalnya bisa diajukan PK atau apa, bener nggak sih Pak? Iya, betul betul. Ini kayak ngabisin waktu kalau menurut saya kan. Harusnya dia berpikir bagaimana apa ya membantah gitu kan alat bukti yang sudah sekian banyak gitu dengan hal yang bermanfaat bagi Ririn, bagi kliennya gitu kan, bagi terdakwa Ririn gitu. iya. Kan Iya, kalau itu kan tadi nggak juga ada ada nggak ada tuh. kaitannya. Nah, ini juga Iya, ada tadi kan ada juga tuh yang bernarasi, gimana kalau salah tangkep? Saya bilang kalau salah tangkep, tolong jawab pertanyaan saya. Gimana menjawab itu bukti-bukti yang sudah ada kayak apa sih sidik jari, terus ada penjualan emas yang ada di tubuh korban. Bener gak sih? Semuanya itu tolong jawab gimana ngelaknya gitu. Saya jawab itu aja. Iya. Ada Betul. narasi cara tangkap katanya. Ya kalau ya, salah jadi tangkap jauh sekali ya. Iya, ada Mr. betul. Brian sama Bang Herwanto nih. Pas kebetulan ada Pak Ruslandi nih, silakan mungkin bisa Oh iya, selamat malam menanggapi ini Kang lumayan. Herwanto sama Mr. Blind. Malam Pak Ruslandi. Kita Ini banyak yang kedatangan nyindir ini nih. narasumber lagi nih kita Sebelah. nih ya kan. Tumben Tadi ini apa Pak Ruslandi datang malam-malam nih. Ya kebetulan lagi santai aja. Tadi Ya, sih habis podcast ini sama si Pak Ruslandi itu ada pertanyaan Bang. Gimana tuh? Itu ada pertanyaan buat Pak Ruslandi. Masih belum dicabut Bang laporan pencemaran nama baiknya. Oh itu masih kan itu kan nanti kan jadi sebenarnya laporannya itu obstruction of justice ya yang mengait langsung dengan apa plot twist yang pertama itu kan yang terkait dengan 4 nama itu. Jadi seolah-olah itu kan berarti mereka meyakini ada 4 nama, tapi mereka lepaskan gitu kan. Artinya itu kan perintahan penyidikan kan, karena rentang waktu tempus delictinya itu durasi waktu apa perbuatan pidananya gitu kan dalam obstruction of justice itu perintahan penyidikan pada saat masa penyidikan gitu. Dengan mereka tidak mengungkapkan 4 nama itu di dalam rentang waktu penyidikan, itulah tempusnya gitu, tempus delictinya. Bahwa kemudian terjadi plot twist berikutnya secara jujur gitu kan Prio dengan segala keterus terangan dengan dibuktikan dengan alat bukti yang lain gitu kan dengan verifikasi keterangan dia yang validitasnya sudah teruji melalui saintifik ya dengan sendirinya nanti Prio ini atas dasar siapa gitu kan ketika mengungkapkan 4 nama nanti dikonfrontir, dia pasti akan menjelaskan ini atas perintah Ririn. Nanti Ririn juga akan ditanya oleh proses hukum gitu kan. Dari mana asalnya nama-nama ini gitu. Kalau tidak ada ya
ya nanti akan apa gelar perkara gitu. Itu kan masih lidik kan, sekarang ini masih penyelidikan. Jadi masih belum menentukan apakah ini betul ada indikasi pidana atau tidak ada pidana. Itu nanti digelar perkara. Nah, setelah nanti gelar perkara masuk ke penyidikan, siapakah tersangkanya gitu kan. Untuk menetapkan tersangka itu melalui gelar perkara penetapan gitu. Jadi tidak mesti Prio yang bersalah. Kalau Prio menyampaikan itu atas dasar pressure gitu kan dari saudara terdakwa Ririn gitu. Jadi enggak, biar mengalir aja berjalan gitu. Atau kalau tidak ada ditemukan unsur pidana pasti dihentikan dengan SP3 gitu. Dengan penetapan henti lidik kalau masih tahap penyelidikan. Kalau udah penyidikan SP3 penyidikan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mr. Blan, mungkin apa yang mau dipertanyakan nih mumpung ada Pak Ruslandin? Ya, kalau aku sih seperti yang apa sudah pernah. Jadi begini, dinamika itu kan pasti ada ya dalam persidangan itu. Mungkin di awal itu kita percaya sama narasi-narasi seperti itu, tapi yang membuat kita aneh itu ketika persidangan terus berjalan, berproses, fakta-fakta baru bermunculan, kemudian terbantahkan, masa kita masih mau berpegang teguh sama narasi itu sih? Sementara narasi itu belum dibuktikan, kontranya dibuktikan, masa kita masih percaya dengan yang sesuatu yang belum dibuktikan? Nah, kadang-kadang kita menyampaikan yang demikian itu dianggap kita berpihak. Sampai saya pernah tuh di salah satu koma ada yang typing Mr. Blind pembelanya Ruslandi katanya. Lah, masa saya membela pengacara yang bela saya, masa saya yang bela pengacara, kan aneh. Cuman maksud saya begini loh, di awal itu kita tuh pasti namanya ada sesuatu yang sifatnya informasi itu kan kita terima ya, apalagi viral gitu kan. Saya dipaksa, kaki saya dipatahin, pelakunya bukan saya, pelakunya disebutkan nama-nama gitu. Ya mungkin pada saat itu kita menganggap, benar nih kayaknya nih, nah ya kan. Tapi kan itu hanya sebatas informasi, pasti ada pembuktiannya dong. Nah, yang kita tunggu itu sebenarnya pembuktiannya. Iya. Sudah dibuktikan belum? Bukan tendensi kan? Iya, makanya saya bilang begini Pak Ruslandi, dari awal itu saya berusaha seobjektif mungkin, ya kan? Ketika saya satu koma dengan Pak Tony, saya gali juga informasinya. Iya. Sama Pak Ruslandi juga saya gali juga informasinya. Yang saya tunggu apa sih? Pembuktian. Nah, sampai sejauh ini Ririn sudah berhasil membuktikan itu. Prio sudah berhasil membuktikan keterangannya. Nah, sampai sekarang saya tunggu pembuktian apa yang disampaikan tentang Ririn itu nggak ada. Nah, saya harus berpegang pada yang mana nih? Ya kan? Nah, contohnya begini. Ketika statement itu disampaikan bahwa Ririn itu nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu. Dia pergi sama Joko. Berarti kan ada dua yang informasi yang kita dapatkan ya. Yang pertama, Ririn nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan. Yang kedua, dia pergi sama sama Joko. Ya kan? Nah, ketika muncul CCTV yang terbaru, salah satunya tuh sudah terbantahkan. Karena nggak mungkin ada orang yang katanya nggak tahu pembunuhan tapi gotong-gotong mayat. Udah dah, satu aja udah bohong nih. Lalu kemudian yang pergi sama Joko sampai detik ini belum bisa dibuktikan. Makanya saya bilang, saya nggak bisa percaya lagi yang kayak begitu. Nah, karena sudah terbukti, lalu kemudian ada dua ya saksi di perkara ini, saksi mata, eyewitness-nya tuh ada dua, Ririn sama Prio. Yang satu sudah memberikan keterangan nih, Prio bilang bahwa Ririn lah pelakunya, ya kan? Iya. Sama seperti dakwaan kan? Iya. Nah, dan dia juga mengakui gitu. Iya, kalau bukan cuci tangan gitu. Dia iya betul. juga. Kalau Prio mengakui juga kan? Maksud saya, tapi dia sebagai saksi mata kan Pak? Iya betul. Nah sekarang Ririn yang juga ada di TKP seolah-olah mengatakan dia nggak tahu. Karena dia pergi.
Tapi kalau dia nggak tahu kenapa dia gotong mayat, Iya. Tapi itu Nah. kan udah dibantah Bang, katanya itu kan framingnya sekarang apa CCTV-nya itu udah dipotong-potong, katanya sudah di apa maksudnya dirubah gitu loh. Sekarang kan framingnya gitu. nah sekarang saya mau tanya, kalau memang itu sepotong, adegan itu ada apa enggak? Kecuali adegan itu nggak ada, anggaplah begini ya, CCTV itu AI misalkan, itu terbantahkan tuh, dia tinggal datangkan ahli telematika untuk mengatakan itu AI. Tapi kalau itu benar, mau itu dipotong, mau itu cuma sepotong, sumbernya kan jelas, tinggal dihadirkan. Jadi sesuatu yang sifatnya pembuktian itu sudah nggak bisa kita mau berdebat, karena yang berbicara adalah sesuatu yang dibuktikan itu tadi. Kalau cuma opini, saya pun juga bisa beropini dong, bebas liar gini, ya kan? Tapi bukan itu persidangan, termasuk Ahmad Yani. Ini yang saya paling agak mengganjal di hati saya ya. Kenapa menghadirkan sosok Ahmad Yani? Dan Ahmad Yani harus dihadirkan. Ini menurut beberapa versi ya. Bagi saya pribadi, persidangan ini adalah meminta pertanggungjawaban atas perbuatan dua orang yang sedang disidangkan ini, dua orang terdakwa ini. Bukan untuk meminta pertanggungjawaban orang lain. Kan ada perbuatan yang sedang didakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap dua orang ini, terhadap Ririn dan terhadap Prio. Ini persidangan mereka. Terlepas nanti ada, ya, silahkan sampaikan keterangan, silahkan sampaikan buktinya. Maka nanti akan dituangkan dalam amar putusan hakim kan. Itulah, kan itu putusan produk hukum. Nanti polisi akan menjadikan itu sebagai landasan untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Kalau memang ada. Tapi perbuatan kedua orang ini, ya tetap harus diadili lah. Masa kita harus nunggu persidangan ini? Tahan dulu sidangnya. Cari sampai pelaku. Ahmad Yani sampai ketemu dulu. Nggak bisa. Ya bukan begitulah cara mainnya hukum. Sudah jelas-jelas dua orang ini didakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya ya secara hukum atas perbuatannya. Nah, kalau perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dihukum. Kalau memang perbuatannya itu dia bisa sangkal, dia bisa sanggah, dia bisa buktikan pembelaannya, ya maka hakim akan memutus bebas kan, kalau memang tidak terbukti. Nah, kemudian kita tarik-tarik nih si Ahmad Yani, si Joko, seolah-olah semuanya itu jadi satu kesatuan di dalam kasus ini, di persidangan ini. Riuh lah langsung berdebat. Oh, saya nggak mau Pak, jujur teman-teman ya. Kalau mau berbicara tentang Ahmad Yani di persoalan lain, oke lah. Sebagai bumbu-bumbu kita komal ya, oke lah itu bisa. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam konstruksi perkara yang sedang disidangkan ini, kok saya jadi ngerasa aneh gitu loh. Karena prinsip saya begini, Pak Ros, Pak Herwanto, teman-teman yang lainnya. Buktikan dulu keterlibatan orang lain, baru kita cari identitasnya. Daripada kita nyari orang identitasnya, sementara keterlibatannya belum bisa dibuktikan. Ya, itulah yang nantinya melahirkan salah tangkap. Iya. Iya. Karena penyelidikan tuh nggak gitu. Orang tuh, polisi ini nggak akan tahu kalau pelakunya Ririn dan Prio. Iya. Saya yakin nggak akan tahu. Dia punya tendensi apa? Institusi Polri punya tendensi apa terhadap kedua orang ini? Tanpa melalui serangkaian penyelidikan, gitu, mengarah kepada Kedua mereka orang berdua. ini. Iya. Kalau Karena nama orang dulu, ya salah tangkap akhirnya. Melahirkan salah tangkap. Gitu. Iya. Logis itu. Makanya saya bilang Pak, carikan dulu, ya, buktikan dulu, ya, ada keterlibatan orang lain, bukan berdasarkan pada keterangan ya. Iya betul. Mending juga dulu Ririn nyebut terus Landi. Ada orangnya kan, saya kan tinggal saya diperiksa. Kamu waktu malam Jumat ada di mana Ruslandi? Saya menjelaskan kan. Ya begitu kan. Itu lebih apa ya, lebih logis gitu.
Ya cuman kan kalau misalkan hanya berdasarkan keterangan Pak, ya tanpa didasari bukti, saya bisa sebut nama siapapun dong. Iya, Apalagi orang yang udah saya tahu meninggal nih misalkan. ya itu Atau misalkan ironinya. saya sebut nama orang, tapi orang itu saya nggak kenal. Ada di Papua sana mungkin. Saya ngarang cerita gitu. Itu kan bukan begitu caranya. Tetap itu harus makanya begini ya. Kadang-kadang tuh kita bolak-balik harus menjelaskan. Ditemukan 5 jenazah, ya kan? Ditemukan 5 jenazah dalam suatu tempat. Lalu kemudian dihadirkan ahli forensik. Kemudian ditemukan hasil visum maupun otopsi mengatakan bahwa kelima jenazah ini meninggalnya tidak wajar, ya kan? Artinya diduga kuat korban pembunuhan. Maka akan diidentifikasi tuh TKP. Orangnya belum tahu siapa. Tapi ini karena kematiannya tidak wajar, berarti korban kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang kan. Dicari dulu, diidentifikasi. Oh ternyata ada barang-barang hilang. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Oh ternyata ditemukan sidik jari. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Baru orangnya dicari. Si identitasnya ini. Sebelum itu mana ada yang tahu itu Ririn sama Prio. Iya. Nah begitu juga maksud saya keaman Yani. Ada dasarnya nggak sih untuk kita sebut namanya dia ini sebagai pelaku atau sebagai otak ya, atau apa gitu? Ada dasarnya nggak? Kalau hanya sebagai berdasarkan keterangan, ya mungkin sebagai informasi awal oke lah. Oh ada orang lain, oke. Orang lain. Ada nggak bukti keterlibatan orang lain itu dulu? Ya karena begitu orang lain itu dipanggil, terus kemudian dihadirkan sebagai saksi misalkan, terus dia menyangkal, apa yang terjadi kira-kira? Terus dasarnya dia dipanggil, katanya si ini kamu terlibat. Lucu Iya, juga. pelanggaran HAM akhirnya kan. Hak asasinya orang gitu terlanggar. Iya kan, belum resiko di belakang, kemudian dia merasa difitnah, Ya banyak. merasa dicemarkan nama baiknya, diserang harkat martabatnya. Kan implikasi hukumnya pasti ada. Itulah kadang-kadang untuk memberikan edukasi yang seperti itu tuh dalam kondisi yang kayak begini ya Pak Arus ya. Iya, Kadang-kadang kita dibilang membela salah satu gitu. Iya. Atau kita tendensius terhadap yang lain gitu. Saya pun ketika satu koma dengan Pak pengacara Tony ya, saya juga bertanya hal yang sama. Saya akan gali informasi itu. Nah cuman karena tidak banyak ya, lebih sering ke Pak Ruslandi, saya pun juga bertanya ke Pak Ruslandi hal-hal yang memang harus kita ketahui kan Pak. Karena Iya. kita kan tidak ikut bersidang. Mm-mm. Yang bersidang Pak Ruslandi. Kemudian kita tanya sebagai sumber informasi nih, Pak Rus benar nggak ini begini? Pak Rus benar nggak itu begitu? Bahkan sampai saya nanya kan, Pak Rus strateginya untuk pembelaan kira-kira bagaimana? Target realistisnya berapa nih Pak? Hal-hal yang kayak begitu tetap saya tanyakan. Supaya apa? Maksudnya itu ketika Pak Rus berpikir seperti itu kan pasti ada penjelasannya kan. Oh ternyata menurut Pak Ruslandi Prio ini tidak mengetahui akan terjadinya pembunuhan. Lalu kemudian masalah Palu itu dibilang untuk renovasi rumah. Lalu kemudian secara profiling semua dijelaskan lah. Dan itu make sense buat kita gitu loh. Maksud saya teman-teman juga jangan apa ya istilahnya, jangan menjudge lah. Biarkan aja berdinamika. Biar enak juga kita jadinya. Iya. Oke, Mr. Blind, ini juga mumpung ada Bang Herwanto nih, dari kemarin kan aku apa ya, Bang Herwanto pas aku undang juga pas beliau juga lagi sibuk kan, kebetulan pas satu koma sama Pak Ruslandi nih. Bang Herwanto kan juga sering menyuarakan perihal kasus ini nih. Untuk Bang Herwanto nih, mumpung ada Pak Ruslandi, mungkin ada yang mau disampaikan atau seperti apa nih? Atau mau berstatement, silakan Bang Herwanto. Ya, ya kalau saya sama Bang Ruslan ya nggak perlu saya sampaikan. Saya kan sering komunikasi sama beliau. Siap. Iya. Sering kita WA-an, sering telepon-teleponan. Jadi kalau saya begini ya,
Tadi saya juga nggak tahu. Tadi yang maksudnya bahas laporan itu, maksudnya yang keluarga Aman Yani melaporkan Prio itu ya? Itu bukan? Bukan, jadi itu legal standingnya saya sebagai advokat, Kang. Jadi karena delik itu kan delik umum ya, bisa dilakukan tentang perintangan itu. Kalau yang mewakili keluarga Aman Yani itu kehilangan dan fitnah. Itu yang keluarga dari Aman Yani ikut bikin LP juga? Iya, LP juga. Ada LP 2 juga? LP kan. Oh, dia LP kan siapa? Si Ririn. Kedua terdakwa ini, kedua tersangka ini yang menyebutkan nama Aman Yani itu yang masuk ke fitnah, Bang. Jadi fitnah ini kan awalnya kan sebelum ada surat penetapan pengadilan hilang ya, itu kan saya belum muncul tuh legal standingnya karena itu kan delik absolut ya, delik aduan dari orang yang difitnahnya gitu. Tapi ketika sudah ada penetapan resmi dari pengadilan, maka bisa diwakili kepentingan hukum fitnahnya terhadap keluarga gitu. Makanya saya masuk ke situ. Oh, jadi yang dilaporkan tuh hanya 2 terdakwa ini aja? Iya, 2 terdakwa. Bahwa nanti bisa mengembang ke fitnah, ke hasil pemeriksaan 2 terdakwa ini ada orang lain juga yang menyebutkan Ya kan, yang selain dari 2 terdakwa ini kan juga ada juga yang ngomong, maksudnya maksud saya gini. Ada. Kan iya, maksud saya langsung to the point buat laporan tertuju ke orang, ke orang yang ngomong gitu. Iya. Ya, sedang saya kumpulkan ini ya, Kang. Bukti-buktinya gitu. Iya, jadi begini ya. Saya mau menyampaikan, sebenarnya sih saya tidak mau terlalu melebar-lebar, cuma saya melihat banyak orang yang merasa bahwa saya ini iri sama Pak Tony, kata dia. Nah, kemudian macam-macam lah orang nyerang tadi, khususnya tadi saya begitu di romnya Bang Sahar tadi ya, ada juga si Ariambon juga gitu kan. Jadi dia merasa kurang senang kalau seandainya saya sedikit agak menyinggung Tony. Nah, saya bilang begini, saya ini menganalisa perkara ya, semua pihak yang terlibat di dalam perkara itu tentu saya komentari. Iya. Ya, apalagi kalau seandainya orang bertanya, contoh, Bang itu ada penemuan baru, ada saksi yang sudah ada di podcast. Nah, mau nggak mau kan saya menjawab. Nah, maksud saya kalau seandainya memang ini kita gentleman aja, bikin LP. Siapa yang menyebut nama ini? LP kan semua. Nah, ya, jadi saya LP kan, Kang. Gitu. Ya, jadi nah ini Mila nih ya, lagi abang juga kenapa nggak soroti Prio dan Ririnnya, kenapa harus ke Tony? Nah ini Mila ya, saya jelasin nih Mila ini, atau Mila naik aja deh, saya jelasin ya Mila ya, kenapa saya harus menyoroti seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara itu. Masa saya hanya menyoroti Prio dan Ririnnya saja, sementara Prio dan Ririn ini adalah terdakwa. Sebelum Tony masuk, pengacaranya Pak Ruslandi. Waktu Tony menjenguk ke lapas, saya tanya sama Pak Ruslandi, masih pengacara abang kan? Masih. Nah, pada saat dia datang, artinya gini loh, ya, saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, ya. Saya yakin ini ada yang merekam, ya. Tapi saya pertanggungjawabkan Milen ya, bahwa kalau seandainya saya katakan bahwa penasihat hukumnya Riri ini bukanlah dia mengejar bahwa semata-mata melakukan pembelaan ini demi penegakan hukum yang melahirkan keadilan, bukan itu. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Saya tahu. Contoh ya, ini saya buka nih, ini biar semua mendengar nih, termasuk Mila juga bisa mendengar. Saya kenal nggak sama Pak Tony? Kenal. Sekitar tahun 2016 ya, saya waktu itu sedang nangani perkara melawan Raffi Ahmad. Nah, waktu itu saya sedang berada di Polda Metro Jaya. Kita mau berdamai dengan Raffi Ahmad yang dimediasikan oleh Anwar Puadi. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba handphone saya di WA dihubungi.
Saya nggak kenal itu siapa. Belakangan saya tahu ternyata Tony. Saya tanya, ini kamu ini siapa? Dia ngaku wartawan. Oh ya sudah. Bahkan ketika saya berada di ruang ya, di ruangan itu yang saya, Raffi Ahmad, Anwar Fuadi sama polisi lah. Tiba-tiba Pak Tony ini naik nih. Polisi nanya sama saya, Bang, ini ada rekan abang nih. Rekan saya siapa? Oh, tiba-tiba Tony muncul. Saya bilang, ada apa nih? Nah, tiba-tiba dia mau gabung dong. Ya sudahlah, saya pikir udahlah gabung-gabung aja gitu kan. Nah, dalam perjalanan saya tahu, oh ternyata dia sudah jadi pengacara juga, gitu kan. Nah, begitu ada perkara di Cirebon, ya, Peggy Setiawan, saya sempat hubungi beliau, saya WA, tapi tidak dijawab. Sudahlah, saya pikir mungkin dia lagi repot. Dalam suatu waktu, ya, kebetulan Pak Tony diundang dalam satu acara Rakyat Bersuara di iNews, Aiman. Saya juga diundang. Ya, kita satu frame tuh, dalam satu acara Rakyat Bersuara yang dibawakan oleh Aiman, acara di iNews TV. Satu frame kita. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Saya bilang, Ton, itu saya WA kenapa nggak dibales? Oh iya, kata dia, karena ketua tim belum menjawab. Waktu itu saya WA, saya bilang kalau berkenan saya ikut membela Peggy Setiawan. Tapi kalau seandainya tidak berkenan nggak apa-apa, saya membelanya di Jakarta aja. Tapi dia tidak membalas WA saya. Udah, saya pikir udahlah. Tapi yang jelas pada saat saya berada di satu acara, karena pendapat saya waktu itu pendapat sama dia sama bahwa Peggy Setiawan itu salah tangkap, akhirnya saya ikut menyuarakan di acara itu, membantu orang atau teman-teman kita yang dia ada di Cirebon. Boleh dilihat tuh di YouTube, banyak itu di acara iNews tuh. Nah, jadi untuk di Cirebon saya sepaham, sejalan, dia berjuang di Cirebon, saya berjuang di Jakarta. Clear, nggak ada masalah. Ya. Belakangan, kalau nggak salah pas saat saya nangani perkaranya si Nopi, Pratiwi Nopianti lawan Agus, dia telepon saya. Ya, saya angkat, saya respon baik. Udah. Nah, saya mengatakan bahwa dalam perkara ini, bahwa penasihat hukumnya ini hanya mencari konten dan mencari popularitas. Kenapa? Waktu pas Peggy Setiawan mengajukan permohonan pra-peradilan, itu kan saya dihubungi oleh teman-teman kita pengacara yang sidang di persidangan. Bang, ini Pak Tony tidak masuk dalam perkara ini. Loh, saya tanya kenapa? Karena dia memilih untuk menjadi humas. Loh, kok jadi humas? Iya, jadi kalau nanti diundang di TV atau mamanya bicara di media, itu bagian Pak Tony. Kalau kita bagian bersidang. Saya kaget. Saya bilang, loh, ini saya bilang, seumur-umur saya puluhan tahun saya jadi advokat, baru kali ini satu tim gabungan advokat, dia memilih jadi humas. Jadi masyarakat banyak yang mengetahui bahwa pengacara Peggy Setiawan itu adalah Pak Tony. Kenapa? Karena Pak Tony yang selalu tampil, selalu hadir ketika dapat undangan. Yang lainnya orang nggak kenal. Kalau kita tanya, siapa sih pengacaranya Peggy Setiawan? Banyak itu yang sidang di pengadilan itu. Tapi orang taunya Pak Tony. Kenapa? Karena dia bagian humas. Kalau diundang di TV dia yang hadir. Kalau dia ini dia itu. Nah, maksud saya ya, itu urusan dia lah ya. Iya. Istilahnya gini loh. Kalau ada orang kesempatan untuk mencari popularitas, monggo-monggo saja, itu urusan dia. Iya. Tetapi maksud saya, jangan perkara yang memang tidak tepat itu dipaksakan. Contoh seperti sekarang. Sekarang begini, kan saya jujur aja, saya termasuk sedikit agak malu juga gitu mendengar ceritanya begini. Saya ditelepon sama wartawan saat saya di Jakarta. Ternyata ada pelaku lain selain ini. Lah, ini kan terdakwa, sudah ada pengacaranya. Andai kata ada seperti itu kan pasti kita bilang, ya kamu ngomong aja sama pengacaranya. Kan begitu dong.
Iya betul. Kamu sampaikan, ada nggak pengacara kamu? Ada. Ya udah sampaikan aja bahwa perkaranya begini. Nah ini kan nggak adanya. Tiba-tiba dia mendatangi orang di lapas, masih terikat kuasa sama pengacara yang ada. Kemudian dalam waktu sesingkat mungkin dia berani menerima perkara yang besar seperti ini dan berani menyampaikan cerita dari terdakwa tanpa data yang mendukung. Ya kan? Kalau pengacara itu bersedia membela, ya mau pembunuh, mau perkosa, silakan. Memang tugas pengacara itu mendampingi, membela. Tetapi ketika dia memberanikan diri, membelanya dengan cara seperti ini, ya mengandalkan cerita tanpa data pendukung yang apa yang diceritakan. Nah kemudian seperti ini, ya boleh nggak saya ibaratnya menduga bahwa ini orang mau jadi pengacara atau hanya mengajar biar viral, biar konten, demi konten aja. Contoh seperti sekarang, kemarin orang nanya sama saya, Bang, gimana Bang tanggapan Abang? Ini ada saksi yang mengatakan bahwa Pak Amanyan itu masih ada. Saya bilang begini, di mana-mana pengacara ketika dia menjumpai ya ketemu saksi yang dapat meringankan kliennya, itu disimpan rapat-rapat di dia, nanti begitu sidang dihadirkan. Jangan sampai orang tahu bahwa kita punya saksi. Kan bisa nanti saksi digodain orang kan, ibaratnya dibelokin. Nah harusnya dia diam-diam aja. Ya kan, nah sekarang mau nggak mau saya harus berkomentar. Kenapa? Karena orang bertanya. Ada tuh saksi tuh yang melihat tuh, kata dia. Nah itu sudah diupload tuh di YouTube-nya. Saya bilang ini mau melakukan pembelaan terhadap hukum ya agar lahir keadilan, atau ibaratnya yang mau penting nggak penting nggak ada masalah deh, yang penting viral aja deh. Nah ini kan jadi persoalan apa di masyarakat, akhirnya apa, orang jadi macam-macam pikirannya. Oh yang benar ini, yang benar itu, yang benar ini, yang benar itu. Sampai sekarang ini ya, saya jujur aja, orang mau bilangin apa kayak terserah, saya nggak ada urusan. Yang masih percaya ya bahwa nama Yoga, nama Hardi, nama si Joko, ya kan, kemudian lagi nanya Amanyani lah, segala macam. Mohon maaf nih ya, sekali lagi nih ya, dengan tidak bermaksud sosial. Ini orang otaknya yang menurut saya kurang makan buah sama sayur. Kenapa? Tidak ada kecerdasan sama sekali di sana. Ya mohon maaf aja, saya bertanggung jawabkan ucapan saya. Ya nggak senang silakan ngomong, atau mau melakukan upaya hukum saya layani. Jadi ibaratnya begini loh, kalau mau berbohong yang masuk akal sedikit lah, ya. Jangan asal ngomong demi viral, demi konten, demi ini, demi itu, kan lucu saya melihatnya. Saya gini loh, pengacara ya, kalau dulu memang ada tuh yang dibikin meme-meme. Sekarang ini sudah ada banyak orang yang ngomongin ini stres, nggak ada yang ngomong toglo, ada yang ngomong, kan malu kalau gitu kan. Seharusnya kan bisa menjaga dong, bisa menjaga ini dimulai dibikin meme-meme begitu kan. Harusnya cara membela pengacara kita seperti itu agar tidak jadi bahan candaan orang. Ya kira-kira begitulah. Makasih. Ya terima kasih. Mungkin bisa ditanggepin Bang Ruslandi. Iya, mau nanya boleh? Ya silakan. Malam Bang Ruslandi. Selamat malam, Bang. Ya. Nah, sehat-sehat ya Bang. Alhamdulillah. Saya sehat mau nanya selalu. sedikit nih Bang, entah saya yang kurang informasi atau gimana Bang. Saya cuman masih ada pertanyaan. Saya baca di dakwaan itu cuman ada 3 barang bukti CCTV ya Bang ya. Yang pertama flash disk dari toko bangunan, ya kan, betul. 1 dari Briling. hotel Andis ya, hotel Andis Syariah, dan 1 Briling ya Bang ya. Iya betul. Nah untuk CCTV terakhir itu berarti baru diambil ya Bang, atau gimana Bang? Jadi yang terakhir itu memang sebenarnya dulu ada verifikasi terkait dengan CCTV ya, pemeriksaan CCTV. Nah cuma kan waktu itu masih belum
ada CCTV dari banyak sisi gitu. Jadi hanya yang terdapat dari seberang rumah TKP yang milik daripada toko material itu, Bang. Nah, kemudian setelah ada keterangan terbaru dari Saudara Priyo, nah ini baru dilakukan cek ulang gitu, CCTV yang ada di beberapa tempat gitu. Nah, akhirnya terdapatlah dari dua tempat dan dua sudut. Ini yang informasi yang saya terima dari penyidik ya. Maka di keterangan Priyo yang terbaru ini sangat valid gitu kan. Artinya keterangan itu bersesuaian dengan fakta yang ada gitu. Sehingga terdapatlah CCTV yang terbaru ini. Kemudian dijadikan alat bukti di persidangan sebagai bukti tambahan oleh JPU yang memang itu diatur di dalam pasal 210 angka 10 gitu. Jadi setelah pemeriksaan terdakwa, ketika JPU masih perlu menghadirkan alat bukti, sehingga alat bukti itu bisa disajikan di persidangan untuk diuji. Jadi gitu. Jadi CCTV yang terakhir itu dari keterangan Priyo itu dilakukan pendalaman laginya. Gitu, Bang. Oke Bang, berarti kalau saya tarik kesimpulan dari statement Abang ini, CCTV Mas sebenarnya sudah disita atau diambil pada saat jauh hari ya, pada saat awal-awal kasus itu Bang. Iya. Namun baru dicek ulang pada saat keterangan Priyo gitu Bang. Betul. Nah, pertanyaan saya lanjutannya adalah, apakah ini sudah dilakukan oleh ahli forensik Bang untuk CCTV ini Bang? Mohon maaf. Ya, kemarin itu dari kedua CCTV baik yang pertama maupun yang kedua ini kan sebenarnya sudah cukup jelas ya. Kalau secara kasat mata kita melihat ya kemarin itu kan apa yang disampaikan oleh penyidik dan jaksa. Penyidik pada saat kemarin itu kan agendanya perbalisan. Nah, kemudian jaksa juga menjelaskan CCTV itu dan itu belum dilakukan forensik ya, tapi sudah tergambar sangat jelas ya. Kalau dari secara tayangan kasat mata ya. Oke, berarti belum dilakukan forensik, tapi CCTV itu sangat jelas ya Bang ya? Sangat jelas itu. Oke, pertanyaan terakhir Bang, dari saya Bang. Ya. Abang selaku pengacara dari Priyo, seberapa yakin Bang, Priyo ini dapat hukuman ringan Bang? Saya sih tidak terlalu yakin ya, tapi paling tidak saya ikhtiar gitu kan untuk membuktikan bahwa ya Priyo ini sudah jujur gitu kan. Memang kejujuran Priyo, kepolosan Priyo itu diartikulasikan oleh beberapa komentar-komentar gitu kan bahwa iya polos gitu kan. Tapi kalau menurut saya dan rekam jejak yang sudah saya kompilasi gitu kan dengan pergaulan sosial di kehidupan di circle teman-temannya, kemudian warga di komplek Pepabri di mana Ririn dan Priyo ini tinggal gitu. Ini sulit terbantahkan gitu. Kalau memang Priyo ini sosok yang tidak bisa macam-macam lah, apalagi terhadap Ririn gitu. Sehingga kepolosan dan kejujuran ini bisa saya yakini gitu, Bang. Maka dengan keterangan-keterangan Priyo yang berkualitas ini, yang verified gitu kan, yang bisa diuji gitu kan, dan memang betul beberapa keterangan terakhir ini kan sangat membuka gitu kan seterang-terangnya atas perkara peristiwa Pak Oman ini. Nah, itu saya tidak pernah menjanjikan kepada Priyo. Kemarin saya ketemu di lapas kan, Priyo, kamu mudah-mudahan apa yang disampaikan semua kejujuran, demi Allah Pak ini jujur. Kamu nggak bohongin saya ya? Nggak Pak, saya jujur apa adanya yang sudah saya sampaikan. Oke, Priyo, saya nggak bisa berjanji banyak terhadap kamu tentang keringanan dan sebagainya. Tapi saya akan ikhtiar semaksimal mungkin yang saya mampu gitu dengan segala daya upaya saya. Termasuk juga proses itu kan, JC itu kan. Nah, kemarin juga ahli menyampaikan itu bahwa JC itu diatur dalam peraturan pemerintah itu tidak hanya pada saat permohonan itu di tahap penyidikan gitu. Di tahap penuntutan pun boleh. JC itu diproses gitu. Apalagi dinamika persidangan dalam kasus Pak Oman ini kan ada jeda saya yang tidak masuk gitu dalam substansi pemeriksaan di pengadilan, yaitu pada saat sidang kedua saya diputus kuasa sehingga pemeriksaan saksi dan alat bukti pada saat seluruh
ungkapan keterangan dari kesaksian saudara Ririn menyudutkan Prio, itu saya belum bisa gitu. Saya masuk lagi itu setelah kesaksian Ririn gitu kan untuk terdakwa Prio, karena ini berkas split kan. Nah, alhamdulillahnya kesaksian Prio untuk Ririn saya sudah masuk gitu. Jadi untuk saksi-saksi yang lain seperti saksi yang sudah diperiksa itu saya tidak bisa masuk pada substansi persidangannya gitu, karena sudah diambil alih oleh Bung Tony gitu kan. Sehingga saya baru masuk lagi ini kan di agenda pemeriksaan saksi Prio untuk terdakwa Ririn dan pemeriksaan terdakwa Prio dan tambahan bukti dari JPU. Itu yang bisa saya masuk gitu kan untuk mengomentari semua fakta persidangan gitu. Sehingga ada yang agenda yang saya lepas gitu kan, yang saya tidak masuk. Tapi ya dari apa yang bisa saya sampaikan di hadapan majelis hakim ya mudah-mudahan bisa menjadi keringanan gitu pada akhirnya. Dan itu kan saya masih harus mempersiapkan pledoi juga untuk nanti setelah tanggal 10 tuntutan ini kan saya harus mempersiapkan pledoi gitu untuk mungkin diperkirakan seminggu kemudian ke depannya. Nah, ini kan akan saya rangkum semuanya gitu kan. Seluruh apa yang bisa saya serap dari substansi persidangan itu, fakta persidangan itu menjadi hal yang bisa untuk saya lakukan pembelaan secara formil gitu, nantinya gitu Bang. Jadi isu itu kalau misalnya saya menjanjikan Prio untuk 1 tahun itu hebat sekali saya bisa menjanjikan seperti itu, nggak ada itu. Dan Prio juga ikhlas, siap Pak katanya saya. Pokoknya kamu tidak bisa saya perjanjikan kamu akan memperoleh vonis hukuman berapa, tapi saya akan ikhtiar berusaha semaksimal mungkin. Gitu Bang. Baik, Bang Ruslandi, terima kasih jawabannya. Sehat-sehat ya, Bang. Ya, sama-sama. Satu lagi dikit aja, Bang. Kira-kira ada nggak, Bang, kemungkinan sidang di tempat gitu loh? Kan ada lokus baru nih, Bang. Iya, saya kemarin kan sudah tawarkan ke majelis. Karena kan sebenarnya harus yang meminta itu kan sebenarnya mereka ya. Jadi sesuai asas aktori incum probatio kan, mereka yang mendalilkan, mereka yang harusnya proaktif gitu. Tapi kemarin sempat saya tawarkan karena ini juga dalam pemeriksaan saksi Prio untuk terdakwa ini dengan adanya lokus baru gitu kan, saya menawarkan ke majelis, gimana kalau desente, saya bilang kan, karena desente juga berlaku di pidana gitu, di hukum acara pidana. Tapi majelis masih nanti pertimbangkan, gitu. Catat dalam ini. Sudah saya tawarkan. Gitu. Gitu Bang. Oke, Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, Ya, siap. Ya, terima kasih. Ini ada Bang Frex juga nih. Bang Frex, selamat malam Bang Frex. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan atau mau bernarasi mengenai kasus ini silahkan. Mumpung ada Pak Rusnadi dan Bang Nirwanto, silahkan Bang Frex. Kalau mendengar kasus yang ada sekarang ini yang dibahas ya, jadi kayak uring-uringan sana sini Prio, terus si Ririn ya kan. Jadi kalau aku sih Prio itu memang dia jujur Prio. Kalau Ririn itu udah jelas nggak akan menang, itu kalah itu. Kalau Prio jujur dia. Kalau aku sih Bang Ladusing ya, karena dia mengatakannya kan yang menghabisi itu semua Ririn. Nah, bukan kan dia mengatakan itu kan. Itu dia udah jujur itu. Jarang orang mau mengatakan jujur kayak gitu. Iya, gitu. Jadi bukan berarti aku membela Prio, membela Ririn, tapi aku kalau berpikir Prio itu jujur. Kalau Ririn enggak sih. Karena Ririn tuh banyak apanya. enggak enggak banyak yang enggak berkesesuaian terkait inilah itulah segala macam, semua mengarah ke Ahmad Yani ya kan, Joko, terus Yoga yang nyebutkan si Ririn. Kalau Prio kan nggak ada.
Tapi kan orang-orang itu nggak ada yang disebutkan itu. Kalau orang-orang itu ada yang disebutkan dengan Ririn, coba dimunculkan antara hidup atau mati kan gitu. Tapi sampai detik ini kan tidak ada dimunculkan, ya kan. Terus banyak lagi muncul nampak si Ahmad Yani lah di kontraan itu kan, aduh, kenapa lah ada kayak gitu? Maksudnya yang jelas, yang pasti, yang intinya aja gitu. Kenapa yang dipublik? Kalau yang nggak jelas ngapain dipublikan? Kalau aku sih, aku dukung Priyo lah. Kalau Ririn tuh udah gulung tikar itu bang. Gitu aja bang host. Dilanjut bang. Sama nyimak bang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mungkin teman-teman ini apapun pendapat kalian, ya kita tetap ini ya, kita tetap menghargai. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak membela untuk Priyo atau Ririn, bahkan Pak Ruslandi atau Pak Tony ya. Di sini kalau ngomongin fakta, karena di persidangan situ sudah jelas ya Pak Ruslandi, bahwa hanya ada 2 orang yang menggotong mayat. Jadi mau bagaimanapun pembelaan, ya mungkin Pak Ruslandi tahu lah, mungkin hanya sekedar mengupayakan dan membela pun membela hak hukumnya sebagai klien. Jadi bukan untuk membela perbuatannya ya teman-teman. Ini perlu dicatat ya teman-teman ya. Pak Ruslandi ini hanya membela untuk hak-hak hukumnya, bukan untuk membela perilakunya atau perbuatannya. Kalau ngomongin salah ya, kalau kita sudah melihat CCTV itu susah untuk berkelak 2 orang ini. Akan tetapi jangan sampai yang tidak ada keterkaitannya malah dibawa-bawa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menilai seperti itu teman-teman. Ya, silakan mungkin kembali ke Mr. Ben sebelum ke Kak Devi yang ada di bawah yang baru masuk. Ya, silakan. Ya, sedikit nih saya tambahkan ya. Jadi Silakan. keterangan antara dua pelaku ini kan, 2 terdakwa ini antara Priyo dengan Ririn ya. Kalau Priyo itu melukiskan peristiwa gitu melalui keterangannya gitu kan, ya terlepaslah orang yang tidak sepakat dengan Priyo jujur ya nggak masalah juga gitu. Tapi ada nilai yang berbeda. Priyo dengan keterus terangannya, dia mengakui gitu, dia mengikat, dia mengikuti, dia mengambil cangkul, dia tidak kabur, balik lagi. Itu tentu dengan segala alasan yang ada pada diri Priyo. Dia mengakui dia salah gitu. Dia mengakui dia sadar bahwa sulit untuk melepaskan dalam suatu peristiwa yang sangat singkat itu yang dia sendiri melihat keganasan temannya gitu. Mungkin tertegun atau terpaku ya dengan suasana perasaan yang kita nggak tahu kan, hanya Priyo yang merasakan gitu. Tapi dia menyadari gitu bahwa posisinya salah dan dia akui di depan majelis hakim. Tapi kalau Ririn ini sama sekali dia seolah-olah melepaskan dari kasus ini gitu, bahwa dia pada jam naas itu dia mengaku dengan beberapa kali oleh siapapun gitu, baik oleh Ririnnya sendiri atau oleh pengacaranya, itu berada di luar rumah TKP gitu. Seolah tidak tersentuh dengan peristiwa itu. Seolah-olah dia outsider gitu, di luar daripada rangkaian peristiwa itu, dan menyudutkan tadi Priyo dengan nama-nama yang sulit dijangkau secara hukum itu. Ahmad Yani, Joko gitu kan. Dia keluar sama Joko di Aspeng. Dia kembali lagi ke situ. Orang pada pakai sarung tangan. Udah sepi. Kemana? Seolah-olah bertanya. Penghuni rumahnya dijawab oleh Joko. Kan jadi aneh gitu. Priyo dengan segala keterbatasannya gitu dari sisi SDM mungkin ya. Dia mengakui kok. Kalau Ririn enggak gitu sampai sekarang. Kan itu aja. Sementara saya yang mendengarkan di keterangan BAP kan jadi bingung juga gitu. Tapi ya itu hak dia ya, dengan pengacaranya mungkin strategi pembelaannya seperti itu. Gitu aja tambahan sedikit. Silakan Mr. Ben sebelum berlanjut ke yang lain. Aku sih sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah sama-sama mahfum ya dengan
perkembangan sidang sampai hari ini itu sebenarnya udah mafhum. Tapi kalau boleh aku menyampaikan ini ya, menyampaikan beberapa narasi beberapa waktu yang lalu tuh sempat tersiar dah, atau sempat dibangun narasinya. Kebetulan ada Pak Ruslandi di sini, kemudian nanti Bang Herwanto juga mungkin bisa menanggapi ya, tentang narasi yang berkembang itu beberapa waktu yang lalu tuh tentang bagaimana Priyo itu seolah-olah ya dipakai untuk mengembalikan dakwaan ini ke kasus ini kembali ke dakwaan, karena sempat ada anomali kan dengan penyebutan nama orang, keterlibatan orang lain, lalu kemudian ada penyiksaan itu yang sempat menggiring opini sehingga terbelahlah kasus ini antara yang mempercayai dakwaan atau yang ternyata mempercayai juga keterangan si terdakwa ini gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Priyo ini memang sengaja dipakai untuk mengembalikan perkara ini kembali ke sesuai dakwaan? Mengingat pada saat itu 1 hari sebelum sidang Priyo menjadi saksi kan, Priyo sempat didatangi katanya oleh keluarga dan salah satu oknum polisi yang katanya temannya. Apakah ada penjelasan tentang itu, Pak Ruslandi? Ya, jadi kalau soal ada suatu kondisi gitu kan, di mana Priyo harus seolah-olah gitu kan kembali kepada dakwaan, saya pikir tidak juga, karena dalam dakwaan itu ada sisi perbedaannya dan itu terbukti sepanjang dalam perjalanan persidangan gitu, dalam pembuktian di akhir pembuktian ya, di agenda akhir pembuktian, di mana bukti tambahan jaksa itu menguatkan keterangan Priyo yang sebenarnya tidak sama persis dengan dakwaan gitu kan. Kemudian terkait dengan kembalinya Priyo memberikan kuasa ke saya, itu kan imbas daripada keterangan Ririn sebagai saksi untuk terdakwa Priyo waktu itu. Priyo di samping Tony RM kan waktu itu, dia duduk aja, dia merenung aja, sementara seluruh keterangannya gitu dari Ririn itu menyudutkan Priyo bersama Joko gitu, termasuk setelah pembunuhan gitu sampai dengan kabur itu kan seolah-olah dikomandani oleh si Joko ini gitu. Ririn hanya ngikut gitu, seolah-olah kan Ririn hanya ngikut Priyo. Disitulah kesimpulan daripada keterangan saksi Ririn untuk terdakwa Priyo. Sehingga keluarganya itu malam itu juga, karena sidang sampai lewat maghrib kayaknya, itu sampai ketemu saya gitu kan, terus akhirnya sudah ada kesepakatan untuk kembali ke saya Priyo dengan minta dia supaya dipisah selnya gitu kan. Akhirnya malam itu juga, sampai malam itu kerjanya saya pulang ke kantor buat draft surat kuasa, kemudian saya serahkan ke kakaknya gitu kan, lalu masuk bersama anggota Polsek Sindang, yang karena memang kakaknya Priyo ini setiap mau ke lapas ini tidak bisa ketemu. Beberapa kali kakaknya, keluarganya dari Priyo ini untuk bertemu di Priyo ini sulit sekali gitu kan, sehingga minta tolong gitu kan supaya minta difasilitasi untuk bisa ketemu. Dan hanya itu peran daripada teman yang di Polsek ini. Kalau seluruhnya surat-surat itu ya dari kantor hukum, dari kantor saya, titipkan ke tetehnya, karena saya juga menjaga etika gitu. Karena masih harus melalui keluarganya. Saya sadar saya nggak boleh masuk dulu menemui, karena saya bukan siapa-siapanya waktu itu kan. Maka harus ditandatangani dulu, baru saya bisa bertemu dengan Priyo gitu. Jadi gitu prosesnya. Tetehnya, kakak perempuannya masuk, memperlihatkan Priyo dan menangis di situ katanya kan, untuk ditolong minta jujur gitu, seperti di podcastnya KDM gitu. Itu memang seperti itu suasananya. Dan cerita ke saya, Pak Priyo sampai nangis ingin berterus terang, tapi minta mulai malam ini juga minta tidak bareng dengan Ririn, selnya ya di lapas. Jadi kita juga berusaha gitu untuk menghormati keterus terangan si Priyo ini gitu. Sehingga alhamdulillah mulai malam itu bisa, dan akhirnya lancar sampai sekarang.
Nah, sekarang udah mulai ceria. Kemarin saya ke lapas tuh ceria sekali dia. Kamu kelihatan ceria, Prio. Iya Pak katanya. Udah, saya pasrah udah. Mau dihukum berapapun gitu. Gitu suasananya, suasana kebatinan dari seorang yang apa ya dipersalahkan secara hukum gitu dan memang terlibat dalam satu perkara besar gitu. Berarti terbantahkan tuh Pak Ruslan ya soal intimidasi, soal iming-iming, Ya, apalagi soalnya sampai itu kalau soal itu kan Mr. Blin ya dari awal gitu kan semenjak saya keluar dari dicabut kuasa itu kan narasi tendensinya ke institusi Polri kan betul. itu terus digoreng seperti itu gitu untuk apa menyudutkan gitu sehingga produk hukumnya ilegal gitu kan parah seperti itu. Betul, kita juga harus mengkritik pekerjaan daripada institusi Polri kan, tapi tidak harus seperti itu gitu. Tidak harus mengobrak-abrik gitu kan. Seluruh apa rangkaian pengungkapan ini sampai berjalan seperti ini. Tadi seperti Bang Hermanto juga jangan sampai gitu kan peristiwa yang besar ini kalah oleh desakan konten gitu. Sah-sah saja orang mau konten silakan aja gitu kan. Tapi ketika masuk area hukum dan seorang advokat yang melakukan praktek hukum, hendaknya sesuai dengan kaidah dan norma gitu. Dan apa yang mereka lukiskan di luar persidangan, itu belum tentu berdampak pada substansi perkara di persidangan. Betul. Mau dia ketemu dengan temannya Ahmad Yani, mau dia ketemu sama saudaranya Ahmad Yani, mau dia ketemu dengan teman kontraknya Ahmad Yani, nggak ada urusan dengan kasus ini. Nggak ada faedahnya. Betul. Mending juga ada orang yang, oh iya jam segini Ririn itu lagi mancing sama saya di Sungai Karangsong di Pantai Indramayu. Terus dia pamit subuh untuk katanya ada janji ketemu Budi gitu. Itu lebih logis. Orangnya suruh bersaksi di depan persidangan kalau ada. Lebih bermanfaat. Kan gitu kan. Sehingga orang jadi terbuka, oh benar Ririn waktu itu berada di luar rumah TKP gitu kan, tidak terlibat. Kan begitu teori pembuktian yang dipelajari gitu kan oleh orang-orang yang pernah belajar hukum, apalagi hukum pidana kan. Betul. Soalnya kan kemarin sempat kita dengar lah isu itu dihembuskan kan. Iya. Berkaitan dengan bahwa kesaksian Prio itu kenapa terjadinya seperti kebetulan, bahwa mengatakan ada 2 TKP kemudian dirilis CCTV-nya, kemudian mengatakan membuang alat bukti Palu kemudian ditemukan, itu seolah-olah untuk melegitimasi keterangannya Prio supaya mendukung gitu. Itu Apa yang menunjukkan dikatakan lokasi Palu juga, Mr. Blend. Itu dadak melihat Google Map loh, Google Map yang 3 dimensi. Dia ingat gitu kan, nggak jauh dari rumah TKP, lalu diperlihatkan Google Map. Makanya langsung terarah kepada titik koordinatnya, karena melihat Google Map dulu yang menunjukkan Prio. Gitu loh, bukan orang boleh lah berspekulasi ini by design apa segala, enggak lah. Itu saya yang menjalani kok sebagai pengacaranya yang bersidang seperti itu. Tapi ya biarin aja orang-orang berpikir mau bentuk opini sah-sah aja, nggak dilarang kok. Ya cuman kan kita kembali lagi ke fakta ya Pak Ruslandia. Akhirnya apapun cerita di balik itu kita tetap berpegang teguh pada fakta. Iya. Bahwasanya apapun cerita di balik itu, kalau memang di CCTV ternyata menunjukkan mereka berdua sedang menggotok mayat, ya itulah faktanya. Iya. Dan sekarang kan alat bukti hakim kan ada lagi pengamatan kan? Iya. Tidak cukup 5 alat bukti kan, ada 8 sekarang kalau nggak salah. Iya, di Masuk pengamatan Kuhap baru hakim. ya. Iya, di Kuhap baru. Ya karena memang sampai sejauh ini kan masih terbelah Pak. Itu kan kita akui bersama ya. Artinya ada beberapa atau sebagian netizen yang tergiring atau terbelah gitu ya. Tergiring satu mengatakan bahwa meyakini ada pelaku lain, terus kemudian ada juga yang mengatakan ya memang ini cuma 2 gitu. Tapi kembali lagi seperti yang saya singgung di awal ya, persidangan ini tentang perbuatan mereka berdua, bukan tentang perbuatan orang lain gitu loh. Ya apapun nanti cerita di dalam fakta persidangan, mereka tetap harus diadili dulu. Karena kan mereka didakwa ini sekarang.
Iya, ya kan nggak mungkin lah berhenti gitu kan untuk menunggu ketemu 4 atau salah satu. Saya yakin belum pernah ada persidangan begitu. Nah, terus kemudian saya pernah mendengar di salah satu konten pengacara Tony ya, yang mewawancarai, kemudian mewawancari mereka berdua, kemudian di situ disebutkan bahwa sebelum mereka pergi itu mereka nganter motornya Ririn pulang ke rumahnya, kemudian menggunakan jasa Grab ya. Nah, Ya. maksud saya untuk mencermati hal itu aja, kalau mereka pernah order Grab, yang hilang itu di logout itu kan WhatsApp. Aplikasi Grabnya kan masih ada. Iya. Kan seharusnya bisa di-track tuh. Bener nggak mereka pergi ke sono? Mereka nganter motor itu. Iya, Grab di Indramayu kan nggak banyak. Iya. Gampang kok dicek. Kalau Grab kan aplikasinya, walaupun aplikasinya dihapus, kalau kita login lagi kan riwayatnya masih ada. Masih ada. Riwayat pesanan itu. Kenapa itu nggak ditelusuri? Maksud saya daripada harus hanya bercerita, hanya bernarasi tanpa ada bukti gitu loh. Maksud saya tinggal disampaikan. Nah, yang memesan Grab siapa, lalu kemudian arahnya kemana, kan itu pasti ada tuh. Jadi gini Mr. Brian, di sini ya. Ini masyarakat terpecah ini ya. Ini berbeda dengan perkara Pina Cirebon. Waktu Pina Cirebon, saya ketika diwawancara, saya mengatakan begini. Terpecah menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang bersemangat ya, berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian kelompok sebelah lagi ada orang yang berjuang juga mati-matian ini untuk menutupi kebenaran. Nah, waktu Pina Cirebon itu ini masing-masing kelompok saya bisa katakan cukup memiliki kecerdasan. Mereka menggunakan semua kecerdasannya. Yang satu berusaha menutupi kebenaran, yang satu berusaha mengungkapkan kebenaran. Ini sama-sama cerdas nih dulu. Betul. Nah sekarang kelompok terbagi juga, ya. Ada yang berjuang mengungkapkan kebenaran, ada ya juga yang berjuang membenarkan cerita-cerita dongeng itu. Nah tetapi ketika semakin hari ya, semakin kesini semakin terang menderang ini peristiwa. Nah, kelompok yang tadi yang berusaha membangun cerita dongeng ini ya, ibaratnya ada sebagian yang menurut saya, ini pasti orang ini sudah mulai percaya dengan orang ini nih. Kenapa? Karena bukti-bukti itu mengarah kepada apa? Kepada kebenarannya yang kelompok ini nih. Termasuk Mr. Ben ini, tapi Mr. Ben sudah termasuk bagian orang yang cerdas. Jadi begitu pas bukti-bukti mengarah bahwa ceritanya benar, langsung milik sini. Nah tapi kelompok sekarang dibagi menjadi 2. Yang satu kelompok berjuang mengungkapkan kebenaran, ini orang yang cukup cerdas. Yang satu berusaha membangun cerita seolah-olah cerita ini benar. Nah kemudian cerita ini lama-kelamaan bisa ya kita simpulkan sudah mulai kabur nih, sudah nggak ada bukti-bukti yang bisa menguatkan cerita, tetapi masih tetap didukung juga. Artinya 2 kelompok ini tetap terbelah menjadi 2. Namun kelompok yang ini bedanya sama Pina Cirebon sama-sama cerdas. Kalau ini satu cerdas, satu kurang kecerdasan. Jadi harus banyak, tadi saya bilang harus banyak makan buah sama sayur gitu. Alias apalagi kalau umpamanya Joko itu orang dungu itu. Siap Bang Herwanto. Lanjut Has. Oke, siap nih. Di bawah ada lagi tamu Bang Freddy. Baru naik nih Bang Freddy. Selamat malam Bang Freddy. Host, terima kasih sudah dinaikkan host. Oke, siap Abangku. Mungkin ada yang mau dipertanyakan mumpung ada pengacara Prior dan advokat Bang Herwanto, atau mau bernarasi seputar perihal kasus
yang lagi rame kita diskusikan. Silakan mungkin Bang Freddy. Baik, terima kasih. Siap. Selamat malam kepada Bapak Ruslandi, kemudian Bapak Hermanto, Selamat malam, Bang. Kerupuk, Mr. Blind. Sukses selalu. Selamat malam Bapak Ruslandi. Saya termasuk yang waktu itu sempat mewawancarai Bapak pada saat tanggal 25 kemarin persidangan. Oh iya ya, ya, ya Bang. Ingin satu meyakinkan lagi nih Bapak Ruslandi bahwa CCTV itu memang tidak ditampilkan di persidangan, tetapi kan penjelasannya jelas ya, dijelaskan. Dan yang satu, kan saya berpikir nih, waduh saya harus bertanya nih, tapi mau bertanya kepada hakim nggak mungkin, kepada jaksa penuntut umum nggak mungkin, kepada jahatan ras nggak mungkin. Nah, ada Bapak itu saya tanyakan, makanya ingin meyakinkan lagi bahwa apakah yang di laptop itu betul-betul terlihat wajahnya enggak Pak? Iya, yang di laptop itu terlihat jelas, Pak. Jadi wajah kedua sosok Ririn dan Prio itu terlihat jelas baik dari sisi sudut belakang maupun pada saat mereka berjalan menuju kamera. Dan di sini ya ada Prio kan, ada Prionya kan, itu betul ada Prio dan dibetulkan semua. Jadi jelas Pak ya? Jelas. Dan Prio pun juga mengakui Pak, itu Pak. Mengakui, iya itu saya dan itu Ririn, gitu. Nah mudah-mudahan di persidangan yang akan datang itu ditayangkan dalam ini ya frame yang besar gitu, di layar yang lebih besar gitu. Saya yakin untuk itu akan untuk persidangan selanjutnya Ririn itu di tanggal berapa Pak? hari Rabu besok. Oh Rabu besok Ya, tanggal 3 ya. Tanggal 3 ya, berarti ya Pak ya. Itu agendanya masih ada tambahan ahli IT dari terdakwa Ririn ya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Ya. Karena kesempatan Kira-kira terakhir. Apakah diputar di layar besar kemungkinan Pak nanti Pak di tanggal 3 itu? Rasanya pengadilan juga memonitor ya pembicaraan diskusi kita ini kan, teman-teman netizen juga. Siap. Mudah-mudahan pengadilan juga ya saya pikir harus dibuka supaya semua puas gitu kan, ya terang benderang gitu. Ya. Bukan cuma kami yang Saya ada di juga sebenarnya ruangan. begini, saya sebenarnya juga mendorong, artinya gini, pengadilan negeri Indramayu sebenarnya juga udahlah, ini kita buka-bukaan saja nggak apa-apa. Walaupun ibaratnya, apalagi sekarang kan sudah acara sudah di penghujung nih. Di penghujung betul. Ya, sudah di penghujung. Nah, biar ibaratnya, memang sebenarnya dalam hukum pidana itu tidak boleh terlalu terbuka karena kan ada kepentingan pembelaan sama lawan. Tapi ini karena sudah di penghujung, menurut saya ya sudahlah buka aja. Saya itu sebenarnya video-video itu saya juga megang, ya. Nanti kalau saya berharap gini, besok berharap Rabu itu pihak pengadilan diputar dong, biar nanti orang-orang yang ngomong ini bahwa TKP kok bisa di kios dan lain sebagainya, nanti itu orang itu akan malu ketika ngelihat nanti saya kasih bocoran sedikit ya, nanti kalian bingung nanti ngelihat si Ririn itu masuk ketika dia meriksa Pak Budi setelah dibunuh gitu. Dia bagaimana dia jalannya. Cuman saya nggak mau buka aja, saya memegang kode etik, tapi oke lah, nanti biar pengadilan aja. Saran saya kita dorong pengadilan tuh buka-buka aja lah. Biar udah di penghujung gitu. Iya betul, Ranto. Mudah-mudahan pengadilan rasanya tidak ada alasan untuk untuk tidak memutar gitu. Kan kepentingan kredibilitas dan objektivitas gitu kan. Independensi pengadilan perlu diwujudkan. Host, izin ada satu pertanyaan, host. Siap, ya lanjut. Untuk masalah bahwa CCTV itu dihadirkan di tanggal 25 Mei 2026. Satu pertanyaan itu adalah apakah sudah diikuti oleh uji digital forensik apa belum ya Pak? Belum Pak. Belum Pak ya. Iya. Nah pertanyaannya adalah apakah ini bisa dijadikan sebagai alat bukti nanti
ataukah menunggu untuk ada penelitian digital forensik? Sedangkan Rabu sudah mulai dihadirkan saksi ahli IT kalau tidak salah Pak ya? Ya, dari Ririn ya, bukan dari saya gitu. Kalau dari saya udah selesai. Nah itu kira-kira gimana? Apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti sedangkan proses digital forensik belum gitu Pak? Ya, proses tambahan dengan digital forensik itu kan manakala suatu objek yang tertampil gitu kan tidak nyata gitu atau penuh keraguan-raguan gitu kan dari baik dari jaksa yang membuktikan maupun dari pernyataan dari terdakwa juga. Tapi dengan tampilan yang kemarin itu dirasa sudah cukup gitu. Dan sudah cukup menggambarkan gitu. Jadi mungkin itu kan kepentingannya jaksa untuk membuktikan, tapi dari sisi Prio sudah dinyatakan bahwa itu betul. Nah, entah nanti di saat disajikan CCTV itu kepada terdakwa Ririn, ini kita nggak tahu ya. Tapi mungkin juga pasti akan ada komentar-komentar yang diperlukan itu ya itu kewenangan jaksa untuk bisa forensik gitu. Kalau pada saat proses persidangan itu bisa nggak Pak ya ada konfrontasi antara Prio dan Ririn dikonfrontasi di depan majelis hakim untuk mereka melihat daripada CCTV itu yang kemarin dihadirkan nih dikonfrontasi gitu, itu bisa ada seperti itu ya? Kelihatannya upaya itu kan harus disesuaikan dengan hukum acara ya, Bang, dengan hukum formilnya gitu. Karena kalau sudah habis nih tinggal tuntutan, apakah masih disediakan oleh jaksa? Karena kan jaksa yang berkepentingan untuk mensinkronkan dua keterangan ini kan, sehingga dalam rangka untuk meyakinkan majelis hakim gitu kan. Tapi dari sepanjang yang saya tahu itu hukum formilnya belum sampai ke situ, Bang. Karena udah lewat gitu, udah lewat agendanya. Tapi bisa saja nanti kalau hakim menghendaki, jaksa memohon kepada majelis hakim dan majelis hakim berkepentingan untuk mengkonfrontir keterangan kedua ini, bisa mungkin ya dari menemukan terobosan gitu. Tapi tidak menabrak hukum acara gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan, Bang. Mengkonfrontir ini dalam kaitan apa? Kalau masing-masing menjadi saksi mahkota kan sudah semua. Nah, jadi ketika misalkan dia sudah memberikan keterangan, kemudian ditanyakan kepada, misalkan nih salah satu terdakwa itu menjadi saksi. Ketika selesai memberikan keterangan kan ditanyakan kepada terdakwanya, apakah kamu menerima atau membenarkan atau menyalahkan? Iya, langsung di ini. Nah itu pertentangan itu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk memberikan keterangan terus dikonfrontir lagi, itu kan sudah nggak ada agendanya saya rasa. Karena sudah selesai itu untuk sepanjang yang saya jalani persidangan pidana itu untuk kasus ya pembunuhan itu belum ada, karena sudah masuk, udah selesai di pembuktian ini si Prio ini, tinggal jaksa menuntut. Kalau di agendanya Ririn persidangannya masih panjang, masih ada agenda pembuktian dan pembuktian tambahan dari JPU belum, karena setelah pemeriksaan terdakwa. Tapi mungkin begini nih, minta pendapat dari Pak Ruslandi sama Pak Herwanto ya. Kita pertajam pertanyaan netizen aja lah. Kira-kira ketika CCTV yang dihadirkan tadi belum melewati uji digital forensik, itu kira-kira implikasi hukumnya seperti apa, Bang? Apakah bukti itu bisa diterima, alat bukti tersebut, atau nanti justru dipertanyakan keabsahannya? Ya, sebenarnya kan alat bukti ketika dikonfirmasi oleh para pihak gitu kan menjadi bukti yang bisa diterima gitu sebagai suatu realita fakta, itu udah cukup sebenarnya, kecuali ada keraguan-raguan ya. Oke. Jadi banyak orang mengatakan tadi juga di room tadi saya Bang Sahar, dia mengatakan begini,
ini sebenarnya perkara prematur, ya. Harusnya jaksa jangan P21. Nah, ini apa namanya? Semakin banyaknya perdebatan itu karena gini, ya tadi saya bilang kan ada dua kelompok terbagi. Yang satu kelompok cukup cerdas, yang satu kelompok sangat minim, bahkan bisa dibilang kekurangan kecerdasan. Jadi saya bilang begini ya, itu Mario dan Ririn itu ditangkap tanggal 8 September 2025. Pihak kepolisian itu ya punya waktu, dia batasnya hanya 20 hari. Nah, ketika 20 hari habis, ya harus izin perpanjang jaksa. Jaksa juga sama, punya batas waktu. Jadi memang harus di P21 karena orang ini ditangkap. Jadi sudah tepat kalau seandainya ini sampai di sini. Nah sekarang kalau orang bilang wah alat buktinya kurang, kenapa? Takutnya salah tangkap. Orang kalau salah tangkap ya pada saat di persidangan itu jauh sekali. Kenapa? Karena hak hukum dia masih bisa digunakan dan sudah menjadi perhatian masyarakat yang begitu luas. Nah sekarang anggaplah umpamanya tadi ada pertanyaan, itu apakah sudah dianalisa sama ahli, sudah ini segala macam, anggaplah itu nggak dianalisa lah. Nah anggaplah kita hanya megang alat bukti yang ada aja sekarang. Contoh sidik jari. Nah, saya dulu pengen tahu kenapa sih ketika ada sidik jari kita di tempat, begitu dicek bahwa sidik jari itu sidik jari Herwanto namanya, kok kita nggak bisa mengelak? Bisa nggak saya bilang, oh itu bukan sidik jari saya tuh, itu jangan-jangan sidik jari kembaran saya tuh, bisa jadi sama. Nah setelah saya pelajari, saya baca-baca tentang ilmu pengetahuan tentang Islam, ternyata kita ini usia 6 bulan di dalam kandungan itu Tuhan sudah menciptakan sidik jari kita berbeda dengan seluruh manusia di muka bumi. Makanya itulah yang disebut scientific crime investigation itu. Artinya pengungkapan peristiwa tindak pidana dengan metode ilmu pengetahuan. Artinya alat bukti yang tidak bisa dibantah. Nah, sidik jari Ririn sama Priyo berada di rumah korban ya, di jam ketika terjadi pembunuhan, itu saja sudah mampu membuat hakim menjatuhkan hukuman. Jadi ada keyakinan hakim yang muncul. Ya dalam peristiwa tindak pidana ini sebenarnya simpel aja. Ketika kamu dituduh melakukan pembunuhan, simpel agar kamu selamat. Cukup kamu kasih bukti bahwa beralibi bahwa pada saat kejadian kamu ada di sini, udah pasti bebas. Nah permasalahannya Ririn mengandalkan namanya Joko sama Priyo. Joko berada di luar sama dia, si Priyo menyaksikan pembunuhan. Itu kan tujuan dia supaya dia bebas. Sayangnya sampai sekarang Joko nggak ditemukan. Ya, kalau harusnya dia kalau mau nyari Joko ada tuh di Solo, Jokowi ada. Nah, terus siapa lagi yang diandalkan sama dia? Hardi Priyo. Yoga. Karena Priyo adalah orang yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Sayangnya Priyo mengubah keterangannya. Nah, jadi dua orang yang diandalkan sama dia ini, dua-duanya, ya satu Joko nggak tahu itu dapat apa namanya nih dari mana. Yang satu Priyo sudah berubah. Jadi tamatlah apa namanya ini usaha-usaha dari apa namanya mereka untuk bisa beralibi bahwa saya ada di sini, ada di situ. Bahkan di persidangan juga begitu ditanya pergi kemana? Ke sama Joko. Pakai motor siapa? Motor Joko. Itu tidaknya JPU. Ditanya sama Tony, keluar sama siapa? Joko. Pakai motor siapa? Pakai motor saya, kata dia. Nah, jadi udah mulai pusing nih, cuma merangkai ceritanya. Nah, jadi kita sudah bisa tebak lah perkara ini sebenarnya udah nggak multi tafsir lagi, kecuali kalau seandainya masih ada orang yang menafsirkan, nah besok-besok beli buah dan sayur itu aja. Host, sedikit bertanya, Host, boleh, Host? Oke, silakan lanjut Bang Fred. Bang Herwanto. Bang Herwanto. Ya. Bang, ini kayak ibarat daging nempel di tiang JPU kemarin tuh, Bang, di kasus Pina Cirebon. Gimana? Oh ya. Ya, tapi kalau Pina Cirebon itu dua kelompok itu semua memiliki kecerdasan yang cukup. Kalau ini ibaratnya gini loh. Saya kemarin kan bilang
saya dulu masih kelas 1 SD sudah mendapatkan pantun. Pantunnya begini, di sini kosong, di sana kosong, tak ada batang tembakau. Bukan saya berkata bohong, ada kata memikul kerbau. Jadi ada orang bercerita, saya nggak bohong, tapi ada kata memikul kerbau. Nah kira-kira ketika kita mendengar ada kata memikul kerbau, percaya nggak kita? Nah jadi sekarang kata itu segenggam tangan, kerbau itu satu mobil. Nah, ada kata memikul kerbau katanya. Jadi saya mendengar cerita-cerita orang-orang ini, nama Joko begini, duduk sini, mukul gini, kemudian Joko keluar gini. Itu sama juga saya mendengar Pak Herwanto ada kata memikul kerbau. Ya udah, kalian aja percaya, saya enggak. Begitu. Siap. Ini ada yang mau bertanya nih kayaknya ini. Bang Ucit dari tadi ngetek ya, mau naik silahkan Bang Ucit, mau bernarasi atau mau, aduh malah kabur cabut. Jadi untuk teman-teman yang mau naik ini ya, jadi persiapkan teman-teman pertanyaan atau bernarasi gitu. Nanti kita pasti akan menaikkan satu persatu kok kalau memang mau naik. Mas, saya Mau izin berbeda turun ya. pendapat apapun kita Saya izin turun ya. Oke, siap. Ya, Siap abangku. selamat malam semuanya. Ya, Malam Pak Ruslandi. Terima kasih Bang Ruslandi. Ya, Semangat. pamit. Ya, enggak. Assalamualaikum. Semangat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ruslan.